Ya, kalau Seluma memang mau itu ya apa pertambangan yang memang benar-benar bersih gitu ya itu tadi. Ini kita seringkali apa ya overestimate kadang-kadang sih di dalam melihat sejumlah potensi-potensi terutama di bidang pertambangan itu kita hanya memikirkan di awal-awal gitu ya. Jadi agak-agak abe di proses bagaimana kita bisa mempersiapkan seperti yang Pak Dekan sebutkan tadi, kita harus berpikir bahwa ketika tambang itu sudah nggak ekonomis lagi. Silakan Rob. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya appreciate Pak Wakil Bupati, kegiatan semacam ini itu sangat bermanfaat bagi daerah itu, sehingga nanti policy based discussion atau policy based riset itu jauh lebih baik, jadi bisa dilanjutkan gitu ya. Dan saya bisa diundang lagi. Betul, siap. Nah, itu penting. Nah kemudian saya akan fokus ke tambang tadi gitu ya. Jadi tadi dari Pak Dekan mengatakan ada potensi tadi signifikan. Belum tahu berapa signifikannya. Nah maka yang pertama kali dilakukan gitu ya adalah riset geologi untuk memastikan tadi gitu ya. Bagaimana riset geologi tadi dilakukan, yang hasil riset itu bahwa di situ memang ada tambang emas dengan kuantitas berapa tadi gitu ya. Nah setelah itu seperti kata Pak Dekan juga perlu ada studi kelayakan tadi, kelayakan dari segi keekonomian, dari segi dan sebagainya gitu ya. Dan saya setuju bahwa dalam studi kelayakan tadi itu perlu dipertimbangkan sampai nanti rencana penutupan tadi. Penutupan itu harus sudah direncanakan, terutama yang terkait dengan masalah reklamasi juga. Jadi kita tahu di semua tambang yang ada di Indonesia itu peraturan reklamasi kan sudah ada sesungguhnya. Tapi mereka abai terhadap reklamasi tadi. Karena memang deposit untuk reklamasi itu besar sekali. Betul. Dan biayanya juga cukup besar. Sehingga kalau mereka melakukan reklamasi, maka dia akan mengurangi keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga mereka abai. Dan payahnya lagi, pemerintah pusat maupun daerah membiarkan. Ada suatu pembiaran tadi. Sehingga misalnya di Balikpapan itu ada bekas tambang batu bara, lubang-lubang dibiarkan saja tanpa reklamasi gitu ya, itu sudah memakan korban gitu ya. Di Bangka Prof yang paling ngeri. Nggak, artinya kalau Seluma memang mau itu ya apa pertambangan yang memang benar-benar bersih gitu ya, itu tadi. Nah setelah itu maka yang harus dilakukan adalah menyusun itu ya. Saya nyebutnya arsitektur tata kelola. Jadi dalam tata kelola tadi itu sejak awal saya kira sebelum ini dioperasikan harus sudah dipikirkan itu. Nah kaitannya dalam tata kelola tadi, yang pertama adalah siapa yang akan mengelola tambang emas. Kalau tadi hasil geologi tadi misalnya memang layak dari segi kelayakan layak juga, maka tata kelola ini harus sudah disusun itu. Siapa yang akan mengelola? Nah idealnya yang melakukan itu ya BUMD dari daerah tadi. Idealnya, tetapi itu tidak mudah karena dibutuhkan modal yang cukup besar, dibutuhkan kapabilitas, betul kalau itu betul. Dan sebagainya. Maka kemudian pilihan kedua adalah joint ventures dengan pengusaha batu atau tambang tadi gitu ya. Nah cuman di situ juga tetap harus setor modal gitu ya. Karena ada pembagian sahamnya berapa persen misalnya. Idealnya 51%. Tapi lagi-lagi nanti akan masalah pendanaannya tadi. Nah kalau tetap nggak bisa juga, maka ada yang ketiga, serahkan memang semua pada swasta, tetapi harus ada suatu persyaratan-persyaratan yang harus diberikan tadi, termasuk misalnya reklamasi tadi. Nah, kalau diserahkan pada swasta tadi, maka daerah dapat apa? Nah, daerah dapat apa tadi? Ada contoh misalnya di Freeport itu daerah dapat
profitability index 10% tanpa sektor muda. Probability index 10% ya. 10% yang Ya. di mana Freeport. Freeport itu sudah seperti itu tadi. Untuk di daerah tadi dibagi Ya. tingkat gubernur dan juga kabupaten gitu ya. Itu relatif lebih aman gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa indikator keberhasilan tadi? Ini juga harus disusun gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk menentukan indikator tadi, saya kira dasar yang harus digunakan adalah konstitusi. Pasal 33 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa bentuk kemakmuran rakyat tadi? Ya, yang pertama pertumbuhan ekonomi atau PDRB-nya itu. Saya lihat di Statistik saat ini sudah cukup bagus menurut saya di sebagai daerah baru 5,02% itu saya kira cukup bagus. Kemudian juga pengangguran juga kecil, lawan pekerjaan cukup bagus itu. Artinya ini modal awal yang cukup bagus itu untuk mencapai nanti. Nah ini terjadi karena tambang belum dimanfaatkan gitu ya. Tambang sudah dimanfaatkan, saya yakin mungkin pertumbuhan ekonominya bisa di atas 8, bahkan 10 bisa tercapai kalau itu dimanfaatkan. Nah tetapi pertumbuhan ekonomi saya tidak cukup gitu ya. Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tadi? Betul, Bob. Nah oleh karena itu maka harus berikan nilai tambah, harus ada membuka lapangan pekerjaan tadi gitu ya. Jadi usahakan bahwa yang bekerja di tambang tadi ya orang serumah tadi. Gas kemiskinan di daerah itu masih tinggi Pak. Jumlah orang miskin memang rendah, tetapi yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Nah oleh karena itu di tambang tadi minimal indikator ekonomi tadi harus ada 3 hal tadi. Ya. Nah kemudian yang terakhir tadi tentang reklamasi itu seawal dan harus tegas gitu ya. Jadi jangan kemudian dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti yang korban adalah rakyat setempat. Ya, betul. Dapat apa-apa dapat rakyat setempat gitu ya. Jadi itu mumpung ini belum dimulai maka saya menyebutnya arsitektur dari tata kelola dari A sampai Z harus dirumuskan dan harus konsisten dengan susunan tadi. Nah satu lagi, saya kira kita belajar dari bencana Sumatera yang Agustus kemarin ya. Agustus kemarin itu kan korbannya banyak sekali gitu ya, 1.000 lebih. Jadi bagaimana juga nanti tambang emas akan melakukan deforestasi tadi, pasti itu. Atau juga batu bara dan sebagainya itu akan melakukan penebangan hutan dan sebagainya. Nah oleh karena itu dalam desain tata kelola tadi itu harus dilakukan juga berapa yang boleh di deforestasinya tadi itu ya, berapa persen itu kan ada hitungannya itu yang para ahli hutan tadi. Kalau Sumatera itu sudah sangat kritis di bawah standar tadi gitu ya, maka terjadilah bencana tadi. Nah kalau terjadi bencana saya kira apapun hasilnya kalinya 0 gitu Pak. Karena korban tadi akan sangat besar, kerugian harta dan sebagainya tadi. Tapi kalau sejak awal itu kan untuk tambang emas ini maka akan memotong hutan sampai berapa persen misalnya. Nah itu juga sekali lagi harus konsekuen gitu. Tapi kalau kemudian terjadi persekutuan antara penguasa dan pengusaha, wah ini yang paling berat. Maka dasarnya adalah pasal 33 UUD 45 bahwa itu sebesar-besarnya itu kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran penguasa dan pengusaha. Terima kasih Pak.